Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Nurdiansyah dengan NPM 11117103007 dari Universitas Widyatama, Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi, kelas reguler B1A. Sebelumnya di sini saya mencoba untuk mempresentasikan tata kelola teknologi informasi pada studi kasus yaitu PT Kereta Api Indonesia. Mengenai tata kelola teknologi informasi sendiri, tata kelola teknologi informasi adalah proses yang digunakan untuk memantau serta mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan pengiriman nilai kepada pemangku kepentingan utama dalam suatu organisasi. Tata kelola teknologi informasi sendiri menyediakan struktur untuk menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis. Dengan mengikuti kerangka kerja formal, organisasi dapat mengukur hasil untuk mencapai strategi dan tujuan organisasinya sendiri. Dengan mempertimbangkan stakeholder intens, serta kebutuhan karyawan dan proses yang diikuti dalam gambaran besarnya, tata kelola teknologi informasi merupakan integral dari keseluruhan tata kelola perusahaan. Untuk PT Kereta Api Indonesia sendiri, PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan kereta api. Pelayanan yang diberikan oleh PT KAI meliputi jasa angkut penumpang dan barang serta jasa non-angkutan berupa penyewaan aset seperti hotel dan bangunan. PT KAI dimiliki seluruhnya oleh pemerintah. Pada kasus ini, PT KAI sedang dalam tahap penerapan tata kelola teknologi informasi dalam berbagai bagian perusahaan. Walau penerapan dan pengembangan teknologi informasi terus dilakukan oleh perusahaan, hal ini belum dapat menjamin bahwa dalam pelaksanaannya belum dapat memberikan value dan memenuhi objektif perusahaan. Dengan berbagai permasalahan yang mungkin terjadi seperti berikut. Mengenai latar belakang masalahnya sendiri, pada poin pertama yaitu adalah mengontrol kinerja teknologi informasi pada perusahaan PT KAI. Yang kedua adalah pengawasan kontrol internal perusahaan, serta yang ketiga adalah penyediaan tata kelola teknologi informasi sendiri pada PT KAI belum berjalan secara maksimal. Untuk framework yang saya gunakan dalam studi kasus ini adalah COBIT-5. COBIT-5 sendiri yaitu atau Control Objective for Information and Related Technology, disingkat menjadi COBIT, adalah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi. COBIT menciptakan sebuah jembatan antara manajemen teknologi informasi dan para eksekutif bisnis. Fokus utama dari COBIT ini adalah harapan bahwa melalui adopsi COBIT ini, perusahaan akan mampu meningkatkan nilai tambah melalui penggunaan tata teknologi informasi dan mengurangi resiko-resiko inherent yang teridentifikasi di dalamnya. COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute atau disingkat menjadi ITGI yang merupakan bagian dari Information System Audit and Control Association atau disingkat menjadi ISACA. Saat ini pengembangan terbaru dari standar ini adalah COBIT edisi 5.0. Untuk domain pada COBIT-nya sendiri, yang pertama adalah perencanaan organisasi atau plan organize. Secara umum, domain ini meliputi standar dan taktik, serta identifikasi bagaimana teknologi informasi dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran bisnisnya. Yang kedua adalah pengadaan dan implementasi atau acquire and implement. Domain ini menggambarkan bagaimana perubahan dan pemeliharaan dari sistem yang ada selaras dengan sasaran bisnis. Yang ketiga adalah pengantaran dan dukungan atau deliver and support. Domain ini mencakup penyampaian hasil aktual layanan yang diminta, termasuk pengolahan kelancaran dan keamanan, dukungan layanan terhadap pengguna serta pengolahan data dan operasional fasilitas. Serta yang terakhir pada bagian saya sendiri yaitu pengawasan dan evaluasi atau monitor and evaluate. Domain ini terkait dengan kinerja manajemen, kontrol internal, pemenuhan terhadap aturan serta menyediakan tata kelola sendiri.
Fungsi domain sendiri ini adalah untuk memastikan seluruh proses teknologi informasi dapat dikontrol secara periodik yang bermaksud untuk menjaga kualitas dan pemenuhan kebutuhan pasar. Untuk solusi dari latar belakang masalah sebelumnya, di sini pada poin pertama adalah MS1, yaitu mengawasi dan mengevaluasi kinerja teknologi informasi. Analisis pada PT KAI sudah melakukan pengawasan dan pengukuran kinerja untuk beberapa pelayanan teknologi informasi tingkat SLA. Berbagai infrastruktur teknologi informasi diawasi dengan sistem yang terintegrasi. Evaluasi personil dilakukan oleh sesuai KPI dan sudah dikembangkan pendekatan balance score untuk pengukuran kinerjanya sendiri. Yang kedua adalah ME2, yaitu mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal. Analisis pada PT KAI, kemampuan pihak internal dalam melakukan pengawasan teknologi informasi sudah cukup baik dan terdapat dokumentasi pada setiap laporan terkait teknologi informasi itu sendiri. Dan proses maintenance, PTI berusaha untuk menerapkan pendokumentasian secara konsisten terhadap seluruh proyek dan aplikasi. Namun, kurangnya proses maintenance sehingga perbaikan dilakukan pada saat terjadi masalah, sehingga sering memakan waktu dan tidak efisien. Yang keempat adalah ME4, yaitu menyediakan tata kelola teknologi informasi sendiri. Analisis pada PT KAI, salah satu tujuan PT KAI adalah penerapan tata kelola perusahaan yang termasuk di dalamnya adalah tata kelola teknologi informasi. Hal ini terlihat dengan pembentukan komite pada tahun 2012, pembentukan IT Steering Committee, dan perenggah struktur organisasi perusahaan. Perencanaan dan pendekatan BSC sudah digunakan untuk memetakan tujuan perusahaan beserta KPI-nya sendiri. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.